Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anasara dan PI saya 146240042. Di sini saya akan mengerjakan ujian dosen pembimbing ya. Dosen pembimbing saya yaitu Bapak Agung Kritoyono. Di sini saya akan menggunakan Tinkercad. Lalu di sini sebagai projectnya atau sebagai rangkaiannya, di sini saya menggunakan Arduino sebagai kotaknya. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan baterai sebagai power supply-nya. Kita tambahkan breadboard juga sebagai pekerjaan kita, tempat untuk pekerjaan kita di sini. Yang pertama kita hubungkan dulu dari sisi positifnya ke dalam breadboard positifnya. Sisi positif dari baterai kita hubungkan ke breadboard positif. Sisi negatif dari baterai kita hubungkan ke negatifnya di breadboard. Kita ubah warnanya hitam dan merah. Merah sebagai positif dan hitam sebagai negatif. Selanjutnya di sini kita hubungkan ini. Bagian atas ini kita akan gunakan sebagai input plus minusnya motor. Dan bagian bawah sini untuk kita hubungkan ke bagian 5 volt dan groundnya Arduino. Ini minus kita arahkan ke minus. Kita jadikan hitam. Lalu di bagian sini ada plus, kita hubungkan ke bagian 5 voltnya Arduino. Ubah jadi merah. Lalu bagian minusnya ini kita hubungkan ke bagian ground. Kita ubah jadi hitam. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan dua output dan dua input, yang dimana outputnya di sini kita gunakan DC motor dan LED. Lalu inputnya di sini nanti kita akan menggunakan potentiometer dan fotoresistor. Yang pertama kita masukkan untuk bagian outputnya. Outputnya di sini kita menggunakan DC motor, yang dimana untuk bagian minusnya terminal 1 atau hitam di sini kita hubungkan ke minus terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan dioda. Tambahkan dioda di sisi sini. Jangan lupa untuk bagian ada garisnya sini atau bagian katodanya sini kita hadapkan ke atas. Kita masukkan ke plusnya. Setelah itu kita hubungkan bagian terminal 2 atau bagian plus dari motornya ini untuk beri bagian anoda diodanya. Oke, selanjutnya kita masukkan transistor sebagai transistor tenaganya motornya agar tidak tenaga lebih saat masuk. Kalau tenaga lebih yang masuk nanti akan menyebabkan Arduino-nya meledak. Selanjutnya kita masukkan MOSFET. Kita gunakan yang ini, P MOSFET. Taruh sini. Untuk bagian anodanya kita hubungkan ke bagian tengahnya MOSFET, bagian drain. Kita ganti warna biru ke hijau. Selanjutnya untuk bagian source dari MOSFET kita hubungkan ke bagian plus di atas. Nah, kita masuk ke bagian transistor. Untuk bagian kolektor dari transistor ini kita hubungkan ke bagian sisi kiri sendiri dari MOSFET, yaitu sisi gate. Kita jadi hijau. Selanjutnya di sini untuk bagian base kita beri resistor. Resistornya kita miringkan. Nah, setelah kita beri resistor, ini fungsi dari ini untuk menghubungkan motornya ya, agar tenaganya tidak langsung ke Arduino. Dan bagian resistor sini kita hubungkan ke bagian pin digital ke 9. Oke, terus bagian sini bagian
Emitternya kita hubungkan ke ground atau ke minus. Kita coba jadi hitam. Untuk rangkaian motornya sudah selesai. Kita lanjutkan untuk bagian inputnya. Input pertama kita di sini kita gunakan potensiometer. Bagian potensiometer sini ada bagian terminal 1. Terminal 1 sini kalian hubungkan ke bagian minus. Lalu terminal 2 kita hubungkan ke bagian plus. Jangan lupa ganti warna menjadi merah. Di bagian tengah atau wipernya di sini, wipernya kita hubungkan ke bagian analog 0. Coba jadi hijau. Untuk bagian potensiometer sudah selesai, kita selanjutnya masuk ke bagian outputnya. Output kedua kita yaitu kita menggunakan LED. Di sini ada dua ruas ya, ada anode dan katode. Di bagian anode di sini kita beri resistor. Lalu langsung kita hubungkan ke bagian pin digital ke 8. Untuk katodanya kita hubungkan ke bagian minus. Dan untuk inputan yang terakhir di sini kita gunakan fotoresistor. Yang dimana sini fotoresistor untuk mendeteksi cahaya ya. Bagian groundnya di sini kita beri resistor. Lalu kita hubungkan ke minus. Oke, sini sudah ada minusnya ya, kita hubungkan ke sini saja. Untuk bagian plus langsung kita masukkan ke plus ini. Dan bagian satunya sini, bagian yang ada resistornya atau di terminal 2 sini kita masukkan ke bagian analog yang ke 1. Karena analog 0 sudah diisi, kita masukkan ke analog 1. Kita ganti dengan green. Oke, kita masuk ke bagian kode di sini sekarang. Setelah rangkaian selesai, kita masuk ke kode. Kita ubah semuanya. Sekarang kita akan memasukkan kodenya yang dimana kodenya di sini berfungsi untuk potensiometer nanti akan sebagai aturan ya, aturan nyala matinya lampu yang sesuai dengan cahaya yang diterima oleh fotoresistor. Jadi jika cahaya yang diterima fotoresistor ini lebih besar, maka lampu dan motor akan mati. Jika cahaya yang diterima sedikit daripada potensiometer, maka cahayanya akan menyala. Lampunya akan menyala dan motornya akan menyala. Kita masuk ke bagian program. Yang pertama kita inisialisasi terlebih dahulu. Untuk bagian outputnya inputnya ya, LDR pin tadi kita taruh di A1. Selanjutnya di sini untuk potensionya out pin kita taruh di A0 ya. Di bagian wipernya kita masukkan ke A0. Kita masuk bagian output. Sekarang kita isi dengan LED pin yang kita masukkan di bagian 8. Selanjutnya kita masukkan untuk motor pin, kita masukkan di bagian 9. Oke, setelah inisialisasi sudah, kita masuk ke bagian setup. Void setup. Pin. Untuk bagian outputnya di sini pertama LED pin kita setel sebagai output. Copy lagi, kita tempel. Ini
Ini untuk bagian motor ini sebagai output juga. Lalu di sini kita masukkan serial begin untuk memantau cahaya dan tenaga potensiometernya ya. 9600. Kita masuk ke bagian fungsinya, void loop. NT cahaya sebagai inisialisasi dari LDR-nya dengan analog bit LDR bit. Lalu di sini ada ND ambang sebagai analog bit dari potensiometernya. Ini sekarang bagian serial beginnya kita inisialisasi serial print untuk mencetak ya. Pertama-tama kita gunakan cahaya sebagai output dari LDR-nya, serial print run. Kita ambil dari cahaya. Lalu kita ganti sini menjadi ambang untuk potensiometer. Masuk ke fungsi if cahaya, jika cahaya lebih kecil daripada ambang, maka lampunya akan mati, akan menyala. Digital bright LED pin high, dan motornya akan menyala. Bright motor pin 0 ya 200 karena menyala ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian else. Else adalah kondisi di mana kebalikan dari kondisi if-nya, yaitu digital bright LED pin low. Ketika high sekarang jadi low karena kondisinya terbalik ya. Terus kita masuk ke delaynya cuma 100 saja. Oke, sekarang kita mulai. Apakah berhasil untuk percobaan kita? Masih inisialisasi. Ketika potensiometer kita putar, apakah menyala dan menyala? Kita lihat di serial monitor. Ini cahayanya sudah terdeteksi ada 6. Kita tingkatkan cahaya. Jika cahayanya lebih dari ambangnya, maka lampu akan mati. Coba kita turunkan ambangnya menjadi 200. Ini 0. Nah, sini ambangnya kan ada 200 ya, cahayanya ada 600. Maka akan mati karena di bagian kode di sini jika cahayanya melebihi ambang maka lampunya akan mati. Tapi jika kebalikannya, jika cahayanya rendah, ambangnya tinggi, maka motor dan lampu akan menyala. Oke, di sini tadi perintahnya disuruh menggunakan LED biru. Kita ganti dengan LED biru. Tuh wifi-nya putus. Coba kita start dengan LED biru. Masukkan. Nah,
Sini kan cahayanya 6 ya. Kalau kita tingkatkan menjadi 900 contohnya di sini ya. 700 ya. Cahayanya hanya mentok di 600. Coba kita turunin potensiometernya menjadi 200, maka akan mati. Jika ambangnya kurang dari cahaya, maka lampunya mati. Jika ambangnya lebih dari cahaya, maka lampu dan motornya akan menyala. Oke, mungkin segitu saja untuk penjelasan saya terkait program ini, terkait program dan rangkaian ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Muhammad Hon Ashara, NPI saya 14624000042. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.